anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Kristi dalam program pembelajaran virtual. Kali ini kalian akan ditemani oleh ibu-ibu guru dalam materi sistem tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Salam kangen dari Ibu Guru. Melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap dapat membantu kalian belajar di rumah bersama orang tua kalian. Jadilah anak-anak yang berkarakter nasionalisme, berintegritas, religius, dan mandiri, dan gotong royong. Nah, sekarang melalui video pembelajaran virtual ini, kalian ditemani ibu-ibu guru. Siapkan diri kalian ya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, mari kita kumandangkan yel-yel dengan semangat ya. Aku sehat, aku kuat, aku pasti bisa. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi sistem organ tubuh manusia tentang alat dan fungsinya pada organ 1, organ peredaran darah manusia, yang kedua, organ pencernaan manusia, yang ketiga, organ pernapasan manusia, serta gangguan pada sistem organ tubuh manusia. Namun sebelumnya kita praktik dulu nggih. Ayo ikuti gerakan Bu Guru. Mari anak-anak berdiri tegap, hirup napas panjang-panjang. Tahan nafas, buang perlahan melalui mulut. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Betul, tubuh akan terasa segar. Itulah bernapas. Mari kita simak penjelasan berikut. Kita memerlukan udara yang mengandung oksigen. Di dalam rongga hidung ada yang namanya rambut hidung yang fungsinya untuk menyaring kotoran dan menghangatkan udara. Selanjutnya, udara masuk ke dalam faring. Di dalam faring, di sana ada sebuah persimpangan yang disebut epiglotis, yaitu adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Selanjutnya, udara masuk ke dalam laring atau saluran tenggorokan, di mana terdapat villi-villi halus. Kemudian, udara masuk ke dalam trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung menuju ke dalam paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke dalam bronkus, kemudian ke dalam paru-paru. Di sana terdapat bronkiolus, dan udara disalurkan kembali ke dalam alveolus. Alveolus berupa kapiler-kapiler darah yang berbentuk seperti buah anggur. Di sana terdapat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme pernafasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Karena di situ tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil daripada tekanan yang ada di luar. Nah, itu adalah mekanisme yang pertama, yaitu inspirasi. Yang kedua ada ekspirasi. Kebalikannya, mekanisme pernafasan ekspirasi atau yang disebut juga dengan ekshalasi itu melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot dada itu berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Secara prinsipnya, tekanan udara yang ada dalam tubuh itu lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Gangguan sistem pernapasan manusia seperti
asma, TBC, bronkitis, dan corona. Anak-anak, kita amati aktivitas olahraga ini. Perhatikan video berikut ya. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang kita rasakan pada tubuh kita? Pada gerakan lari cepat, jantung akan berdetak kencang. Nah, mengapa bisa begitu? Ya, betul, kalian benar, hebat. Aktivitas tadi berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yuk anak-anak, kita amati peredaran darah itu apa saja? Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Gangguan sistem peredaran darah manusia contohnya anemia, hipertensi, leukemia,
jantung koroner, dan masih banyak lagi. Anak-anak, setelah beraktivitas, tubuh kita memerlukan energi yang berasal dari makanan. Bagaimana cara tubuh mengolah makanan menjadi energi? Mari kita amati organ pencernaan tubuh manusia. Agar makin paham lagi, kita bisa melihat gambar utuh pada alat pencernaan berikut ini. Selanjutnya, Sobat Xsense, terdapat organ pencernaan tambahan. Apa saja organ pencernaan tambahan tersebut? Pertama, hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, yaitu menetralisir racun berbahaya. Hati juga berfungsi sebagai organ penyimpanan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12. Selain itu, hati juga berfungsi menghasilkan getah empedu. Kedua, kantung empedu. Kantung empedu terletak di bawah hati dan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Ketiga, pankreas. Pankreas terletak di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Selanjutnya, kita simak bagaimana mekanisme sistem pencernaan di dalam tubuh. Bagaimana Sobat X-Science? Unik bukan? Ternyata begitu ya nasib makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Luar biasa bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa? Maka sejatinya kita harus selalu bersyukur. Menyenangkan bukan belajar IPA? Sekarang, gangguan pencernaan pada manusia meliputi diare, ambeien, sembelit, duka lambung, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, setelah belajar bersama secara virtual, maka betapa pentingnya kita menjaga organ tubuh kita dengan pola hidup sehat. Makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan jangan lupa untuk selalu berdoa.